Oke, halo semuanya. Balik lagi sama aku Catherine Sharon di podcast AGS. Nah, podcast ini udah podcast yang episode keempat loh. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh dong nonton episode sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum aku kenalin narasumber pada podcast hari ini, aku mau ngasih tahu nih buat bapak ibu yang punya anak atau mungkin adik-adik yang mau ikutan jadi anak AGS, boleh loh daftar, ada nomor di bawah atau bisa juga klik link yang ada di description box. Pasti penasaran kan sama siapa nih yang ada di depan aku? Boleh dong perkenalkan dirinya. Halo. Ya, halo. Izin memperkenalkan diri. Siap nama Sherlyn Wijaya Skiman. Saya adalah Paskibraka Provinsi Banten 2023, utusan SMA Kapendabur Gading Serpong, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Siap cukup. Wah, oke. Siap, terima kasih. Agak panjang ya perkenalannya. Ya, Kalau misalnya di tingkat nasional berarti harus sebutin siap nama, terus kayak dari sekolah mana, kecamatan, kabupaten, terus provinsi. ya biasanya sih itu untuk perkenalan awal. Kalau misalkan udah kenal nih ya, udah perkenalan sebelumnya gitu ya, nanti dipersingkat jadi perwakilan dari mana. Kalau saya perwakilan Kabupaten Tangerang, jadi sekolah dan kecamatannya udah nggak disebut lagi. Boleh dong Sherlyn kasih tahu kamu jadi apa nih? Ya, waktu penugasan saya ditugaskan di pasukan 8 pengibaran bendera duplikat pusaka. Posisi saya sebagai pembawa baki. Oh, yang katanya ada 17, 8 sama 45 ya? Iya, Kamu yang di 8 berarti. iya benar. Terus tadi aku sempat lihat yang ada apa tuh? Baju seragam putih, baju seragam merah, sama yang pakai jas biasa yang hitam itu. Yang jas biasa itu yang kakak kelasnya ya? Yang jas Oh, hitam pakai apa nih? Apa namanya? jadi yang saya pakai di pinggang itu namanya kendit. Nah, kendit itu biasanya dipakai cuman untuk pengukuhan. Jadi pengukuhan itu biasanya 1 atau 2 hari sebelum hari penugasan 17 Agustus. Nah, waktu dipakaikan kendit itu adalah tanda pelantikan kita gitu. Jadi kami layak untuk bertugas untuk 17-an gitu. Untuk pada saat hari H-nya. Terus kayak orang kayak kebanyakan cowok ya yang pakai baju merah. Itu mereka beda kah sama Paskibra atau sama-sama Paskibra juga? Baju merah. Iya. Oh, kalau di sana itu waktu itu yang pakai baju merah itu adalah senior pendamping saya di sana. Nah, mereka itu adalah Purna Paskibraka. Jadi mereka itu sudah bertugas. Jadi ada organisasinya namanya PPI. PPI itu singkatan dari Purna Paskibraka Indonesia. Nah, jadi itu organisasi yang menampung para petugas pengibar bendera yang sudah bertugas di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau untuk senior saya, pendamping saya di sana, itu ada yang dari 2014, ada yang bertugas di 2019, ada yang bertugas di 2017. Terus gimana nih perasaannya pas bawa baki, kayak kamu diliatin sama orang-orang gitu, gimana? Oh, ditemenin sama itu juga ya, kayak yang bawa. Oh ya, jadi kalau misalkan di sana itu pasukan 8 itu ada terdiri dari yang paling depan pembawa bakinya, pembawa benderanya, kemudian kiri kanannya pembawa baki adalah pengawal pasukan. Nah, itu biasanya tuh dari TNI atau Polri. Kalau di kanan saya waktu itu dari TNI, di kiri saya itu dari Brimob. Kemudian belakangnya itu ada pengawal baki. Nah, pengawal baki ini tugasnya adalah mengawal baki satunya, pembawa bakinya. Di belakangnya sama, di kiri kanannya baki ini tuh, baki 2 ini tuh ada paswal juga dari Brimob dan TNI juga. Kemudian belakangnya itu adalah pasukan 3, dia itu biasanya tuh ada pengerek, danpok, dan pembentang. Danpok itu komandan kelompok. Belakangnya lagi adalah pagar, 3 putri biasanya. Kayak agak lengkap dan panjang ya. Terus masing-masing itu mereka punya bagiannya lagi, yang 17 sama yang 45 lagi. Kalau 17 itu adalah pasukan pengiring. Dia biasanya tuh yang paling pertama masuk ke lapangan. Pasukan 45 itu di belakangnya pasukan 8. Jadi pasukan 8 itu posisinya persis di tengah-tengah. Oh, diapit. Iya. Terus abis diapit lagi sama Brimob gitu-gitu. Iya.
Terus cara sebelum masuknya itu dari seleksi dari sekolah, terus seleksi dari apa kecamatan gitu-gitu, itu gimana dong? Kalau untuk di sekolah kita gitu Mhm. ya, di sekolah kita itu saya awalnya itu dari kelas 10. Jadi dari kelas 10 itu saya daftar untuk masuk ekskul paskibra. Di situ saya dilatih sama senior kakak kelas saya gitu ya. Dilatih sama mereka. Kemudian pas hari tanggal seleksinya, biasanya sebelum seleksi itu ada yang namanya latgab, latihan gabungan. Biasanya latihan gabungan itu kayak perkumpulan seluruh paskibra di wilayah masing-masing. Kalau di saya itu waktu itu di Kabupaten Tangerang kan. Jadi seluruh sekolah yang memiliki ekskul paskibra itu bergabung untuk latihan bareng gitu. Jadi kita menyamakan persepsi di situ. Kemudian seling beberapa bulan mulailah keluar tanggal seleksinya. Nah, pendaftarannya itu dimulai dari awal lagi. Kalau latihan gabungan itu untuk menjadi calon paskibra sekolah, kalau di seleksi itu akan menjadi calon paskibraka gitu. Udah mulai dipilih. Nah, di situ saya udah dipilih, puji Tuhannya dipilih menjadi calon paskibra provinsi. Saya akan dikirimkan ke Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang. Nah, di situ tuh setelah diseleksi kabupaten, saya kepilih untuk menjadi calon provinsi. Kemudian ada lagi seleksi lagi di provinsinya. Setelah itu di provinsi itu seleksinya bersamaan. Jadi untuk satu pasang putra dan putri itu ada kesempatan untuk menjadi tingkat nasional, yaitu yang mengibar di Istana Negara. Terus itu kamu daftar buat jadi pembawa baki atau pas masuk dulu terus dilihat baru jadi pembawa baki? Nah, seprosesnya tuh saya seleksi. Saya setelah seleksi gitu ya, nama saya keluar di surat keputusannya. Itu ada pelatihan waktu masuk asrama. Nah, di situ waktu masuk asrama itu saya langsung masuk bersama dengan teman-teman saya yang di provinsi, itu langsung masuk lapangan dan dimulai dilihat sama instrukturnya gitu loh. Ada instrukturnya itu dari beda-beda cabang, kayak ada dari TNI, ada dari Brimob, ada yang khusus instruktur baki, khusus instruktur 17, kayak pasukan gitu-gitu. 17, ya. Dan dari semua instruktur itu semua milih untuk baki harus putri, dan untuk putri dilihat semuanya itu memiliki kesempatan sama rata gitu ya. Dilihat masing-masing itu punya potensi sebagai pembawa baki. Nah, di sana setelah di tes, diseleksi juga gitu ya untuk putri-putrinya, puji Tuhannya saya yang terpilih menjadi baki pengibaran. Tepuk tangan dulu boleh dong buat diri sendiri, apresiasi gitu. Kamu keren loh, dari sekian banyaknya orang kamu masuk yang ke provinsi. Pembawa baki lagi, biasanya juga kayak di istana negara gitu, kayak yang pembawa bakinya kan yang dilihat. Kayak keren banget. Terus kan tadi kita sempet bahas tentang apa pengukuhan ya yang dapet. Ya, Tadi namanya kendit. Itu prosesnya tuh gimana tuh? Kayak ada ospek yang keras banget atau kayak latihan atau gimana? Biasanya sih waktu udah pengukuhan itu berarti kan udah masuk ke asrama gitu ya. Namanya tuh udah keluar di surat keterangan pada saat akhir seleksi. Nah, di situ tuh kita lebih fokus kepada bimbingan penyamaan tempo. Karena kan di Provinsi Banten itu kita tuh terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten. Jadi setiap kota kabupaten itu punya ciri khas aturan baris berbarisnya mereka sendiri gitu loh. Jadi kita tuh harus semua disatukan, dan instruktur itu akan menempa kita untuk sama gitu loh. Misalnya ada yang tempo jalan di tempatnya itu berbeda antara misalnya Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang misalnya gitu. Nah, biasanya itu akan disamakan lagi, dan seminggu penuh itu akan dibagi gitu, akan dibagi latihannya. Ada latihan khusus untuk latihan fisik, untuk meningkatkan stamina kita pada saat latihan lapangan. Kemudian ada latihan penyamaan PBB, peraturan baris berbaris. Kemudian juga ada latihan trekking, yaitu mulai mengelilingi lapangan, menggunakan formasi masing-masing gitu. Itu berarti latihannya namanya trekking. Ya, udah mulai masuk ke medan lapangan gitu. Ada misalnya dari saya daerah persiapan,
sampai ke depan podium gubernur. Oh, itu nanti nontonnya sama gubernur ya kalau Banten itu? Ya, jadi yang memberikan saya bendera duplikat pusaka adalah Pak Gubernur sendiri. Tapi keren banget sih, kayak nggak expect aja kalau misalnya ada yang namanya kendi. Terus itu balok kayak yang ini. Tadi aku juga sempat lihat yang ada warna hijau juga, tapi dia nggak plastik, dia kayak kain itu buat apa? Jadi untuk yang ada di pundak saya itu namanya evolet. Nah, dia tuh mungkin kalau di organisasi lain dibilangnya balok ya, kalau di Paskib itu kita itu dibilang ini tuh evolet yang di pundak saya. Nah, ada banyak macam evolet. Kalau untuk Paskibraka kita memakai evolet yang ada teratai putihnya. Ini gitu ya ya. yang Ini sekarang kamu pakai, iya, teratai putih. Teratai putih ini tuh logonya Purna Paskibraka gitu. Di Purna Paskibraka itu juga ada lambang teratai ini gitu ya. Nah, saya itu punya evolet satu lagi, tapi itu khusus untuk sekolah ini, Paskibra sekolah ini. Oh, yang tadi aku lihat itu evolet sekolah kita. Iya, itu evolet sekolah kita. Itu biasanya dilakukan dipakai pada saat penugasan misalnya upacara harian gitu ya. Upacara bulanan gitu yang dilakukan gitu menggunakan pakaian dinas harian gitu. Terus kan perjalanannya panjang nih. Dari seleksi, terus pengukuhan, terus masih ada latihan lagi kan. Itu tantangan yang dihadapinya tuh apa aja sih? Capek kah atau ya? Tantangan, kalau untuk melakukan aktivitas pasti ada capeknya. Mau aktivitas nggak cuman Paskibra, tapi kegiatan-kegiatan lainnya juga pasti capek. Mau mulai dari sekolah pun juga pasti ada capeknya. Tapi yang menjadi tantangan itu adalah menurut saya sih perjalanan. Jauh ya? Iya, perjalanannya lumayan jauh. Jadi untuk seleksi kabupaten itu letaknya ada di Tiga Raksa, yaitu ibu kota Kabupaten Tangerang. Nah, Tiga Raksa ini dari Gading Serpong ke Tiga Raksa itu sekitar 30 menit kalau tidak macet. Kalau macet itu bisa sampai sejam. Nah, biasanya itu pertemuannya itu pagi sekitar jam 7 gitu udah harus ada di sana gitu ya. Nah, berangkatnya itu pasti harus sebelum itu dong. Apalagi jalan-jalan ke Tiga Raksa itu, jalanan di Tiga Raksa itu kebanyakan lagi diperbaiki. Jadi bisa molor lagi waktunya. Nah, biasanya tuh saya bisa bangun jam 3 buat persiapan jam 3 gitu. buat persiapan. Iya, buat persiapan jam 3, jam 5 harus mau nggak mau udah berangkat gitu. Supaya keburu nggak mepet banget nyampenya. Tapi berarti di sana enjoy aja kayak ya udah kerjain gitu, kayak happy. Jadi sebenarnya seneng banget. Iya, soalnya kan di Kabupaten Tangerang sendiri ya, ada 29 kecamatan. Dan di 29 kecamatan itu pasti sekolah-sekolahnya ada yang ngirim, ada 2 atau 3 sekolah gitu dari kecamatan yang sama gitu. Nah, jadi temen saya tuh di sana tuh banyak banget. Belum lagi di Provinsi Banten gitu ya. Di Provinsi Banten tuh ada dari sekolah-sekolah dari kota kabupaten yang lain gitu. Jadi bisa bersosialisasi gitu. Dapat banyak teman juga. Iya, dapat banyak teman. Enak sih. Terus kayak jadi pas apa namanya yang tadi di kabupaten itu, kamu tetap deket sama mereka atau udah kayak lost kontak sekarang? Oh, enggak dong. Saya itu timelinenya adalah waktu saya setelah seleksi itu ada 2 minggu pelatihan di Kabupaten Tangerang, ada 2 minggu pelatihan di provinsi gitu. Jadi 2 minggu pertama saya dilatih di Kabupaten Tangerang, kemudian setelah itu ada 1 hari istirahat untuk persiapan pergi ke asrama provinsi. Jadi 2 minggu kemudian, 2 minggu setelah 2 minggu di kabupaten, saya akan berada di 2 minggu provinsi, asrama provinsi. Terus habis itu, habis upacaranya, biasanya kan itu udah jalan-jalan kan. Kebetulan tuh aku juga punya teman lumayan deket sama aku, dia tahun kemarin juga Paskibra di Banten juga. Itu jalan-jalannya kemana aja? Kayaknya enak banget tuh 3 hari 2 malam. Atau lebih? Untuk pergi itu namanya wawasan kebangsaan. Di situ itu kita lebih arah
ke kayak belajar study tour gitu konsepnya. Nah, untuk berapa lamanya saya waktu kemarin berangkat kayaknya 5 hari 4 malam atau 4 hari 3 malam ya, itu agak nyaru waktunya gitu ya. Soalnya saya tuh awalnya pergi dari Kota Serang ke Banten Lama, ke mengunjungi kelenteng sama Masjid Agung Banten. Nah, setelah itu saya pergi ke Semarang untuk mengunjungi Akpol, Akademi Kepolisian. Setelah itu ke Magelang, ke Akademi Militer, baru lanjut ke Jogja gitu. Itu untuk ke Keraton Yogyakarta. Nah, di situ tuh kita belajar banyak banget. Kami di sana tuh diajarkan sejarah-sejarah di sana. Banyak kan mengunjungi museum, apalagi banyak dari anak-anak paskibraka yang cita-citanya untuk menjadi abdi negara. Oh, kalau kamu sendiri ada mau buat lanjut jadi gimana? Aku kurang ngerti soalnya. Oh, jadi apa? Saya nanti waktu lulus sekolah ini, saya mau mendaftar Akademi Kepolisian. Oh. Itu Akpolnya yang di Semarang ya berarti? Iya. Semangat Sherlyn, Tuhan berkati. Ya, makasih. Terus selain jalan-jalannya nih, apa sih apa sih yang membuat kamu tertarik ikut Paskibra? Nah, untuk kenapa tertarik ikut Paskibra itu sebenarnya udah dari SD gitu ya. Cuman saya tuh mau punya pengalaman di semua organisasi. Jadi waktu SD kan kita udah diwajibkan pramuka kan. Di SMP saya milih PMR dulu. Saya milih PMR karena saya tahu tentang seleksi Paskibra ini di SMA kan. Saya mau mencoba PMR supaya saya punya pengalaman di PMR. Kemudian waktu SMA baru saya mendaftar Paskibra. Nah, di situ tuh saya sebenarnya terinspirasi oleh alumni sekolah ini, yaitu Kak Maria Felicia Gunawan, yaitu Kak Cia. Biasanya dipanggil Kak Cia. Kak Cia itu adalah pembawa baki di Istana Negara 2015. Kayaknya fotonya masih ada di bawah juga ya? Masih yang ada, iya. Nah, teman-teman nih, adik-adik yang mau lihat boleh loh ngunjungin sekolah ini. Nanti ada Kak Cia di bawah. Terus lanjut lagi nih. Apa sih yang memotivasi kamu buat jadi Paskibra? Kayak nggak nyerah buat terus berjuang? Ya, jadi kan mimpi untuk mengikuti seleksi Paskibra ini udah dari SD, tapi untuk cita-cita saya menjadi nanti sebagai taruni Akademi Kepolisian itu mulainya waktu menjelang kelulusan SMP. Jadi pas saya tahu bahwa ikut seleksi Paskibraka, apalagi bisa bertugas sebagai Paskibraka gitu ya, dapat bisa membawa saya sebuah keunggulan gitu ya di Akademi Kepolisian nanti. Saya jadi merasa bahwa itu kayak seakan-akan takdir gitu loh. Udah kayak cocok banget deh gitu. Panggilan gitu ya. Udah coba, panggilan tapi banget. tiba-tiba suka gitu. Terus nagih. Terus Sharon nih di sekolah, eskurnya gimana nih? Berjalannya gimana eskur Paskibra di sekolah kita? Boleh dong kasih tahu. Kebetulan aku bukan Paskibra ya. Nah, untuk sekarang saya bertugas sebagai senior angkatan 2023. Tugas saya itu untuk mendidik junior 2024. Jadi nanti saya akan melatih mereka dalam cara tata izin, tata table manner gitu ya, sikap-sikap dan etika-etika yang perlu dijalankan sebagai seorang paskibra di sekolah ini gitu ya, etika-etika yang dapat membantu mereka juga untuk seleksi gitu. Jadi saya akan membimbing mereka juga gitu. Yang ada LDK gitu-gitu ya? Iya, saya dan angkatan saya. Kamu udah mimpin LDK kah? Belum karena itu posisinya nanti ada di kalender akademik nanti sekitar setelah PAS. Nanti berarti kamu ngajarin adik yang ambil eskur Paskibra? Iya. Boleh dong tips sama sarannya nih buat adik-adik yang mau masuk Paskibra atau mau, aduh aku Paskibra gak ya, capek gak ya? Boleh saran, motivasinya, pesannya buat adik-adik. Untuk saran sih tetap jalanin aja, jangan pernah nyerah. Karena kalau misalnya udah terbiasa gitu ya dengan latihan fisiknya, dengan persiapan-persiapannya, dengan etika-etika cara berkomunikasi,
bertata bicara, makan, izin, itu tuh sebenarnya kalau di pandangan luar Paskib itu sebenarnya bisa dibilang, oh ini tuh agak terlalu strict gitu ya. Tapi itu bisa mendidik kita dalam kedisiplinan gitu. Jadi kalau udah memiliki tekad yang tinggi, terus tetap semangat gitu. Jangan sampai api semangat itu padam gitu loh. Jangan sampai Dan padam cuma karena capek. iya, Kayak aduh beda banget nih sama peraturan di rumah, ikut Paskib harus makannya gini. iya. Jadi ya Nah, semangat. kalau udah kayak gitu di Paskib tuh juga kita diajarin time management. Kan kita di luar ekskul Paskib itu ada yang berorganisasi lain, ada yang sekolah juga, akademik itu juga penting kan. Nah, jadi kita itu dibuat untuk disiplin dan time management yang tinggi gitu supaya, dan itu latihan-latihan fisik yang kita lakukan di Paskibra itu juga membangun stamina untuk bisa menghadapi sekolah, nggak gampang ngantuk kan gitu. Baik banget ya, manfaat dari ikut Paskibra, belajar disiplin, tata krama. Tapi Sherlyn kayak dari tadi duduknya gini banget, keren banget. Saya jadi otomatis ngikutin Sherlyn. Nah, teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang nanya apa sih poin-poin yang bisa diambil dari Paskib selain yang tadi gitu kan. Boleh dong satu yang paling kamu berasa banget yang ngubah kamu. Duduk kayak sekarang. Ini tuh udah menjadi otomatis aja gitu loh. Walaupun di kelas gitu lagi santai gitu ya, posisinya kan lagi nggak di Paskib gitu ya, tetap aja duduk seperti ini tuh lebih fokus belajarnya gitu, karena ada rasa yang harus kayak, oh ini tuh jaga postur gitu loh. Dan postur saya setelah ngikutin Paskib itu jadi lebih tegap gitu. Dan kalau tegap itu kan bawaannya kan kayak lebih pede gitu ya. Tapi Sherlyn udah tinggi banget. Gitu. Dulu saya jujur bongkok gitu ya. Oh iya. Dulu tuh saya tuh membungkuk badannya emang karena mungkin tasnya berat gitu ya. Cuman sejak saya masuk Paskib itu badan saya tuh, postur saya tuh udah otomatis tegap aja gitu loh. Thank you Sherlyn, udah sharing, udah datang ke podcast hari ini. Makasih ya. Semangat terus. Semoga aku doain semoga Sherlyn beneran keterima masuk di akademi kepolisian. Aminin ya teman-teman. Nah, itu aja podcast kita buat hari ini. Jangan lupa nungguin podcast kita di minggu-minggu ke depannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Bye-bye!